Isu ijazah palsu yang sebenarnya sudah cukup membosankan itu, tapi ternyata setiap harinya selalu memunculkan satu cerita lucu. Dan hari ini ada satu cerita yang ini sebenarnya cukup tidak masuk akal, karena Kabid Humas Polda Metro Jaya ketika memberikan pernyataan terkait perkembangan isu ijazah palsu ini Polda Metro Jaya mengkonfirmasi bahwa dari bukti-bukti atau data yang mereka sudah dapatkan itu salah satunya adalah fotokopi ijazah Jokowi. Dan ketika kita mendengar pernyataan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, kita jadi kepikiran gitu, kok bisa fotokopi? Ini apa nggak ada aslinya? Gitu kan. Dan apa yang kita pikirkan itu ternyata juga dipikirkan oleh teman-teman wartawan yang ada di sana, dan kemudian ditanyakan gitu, ini fotokopi Pak, bukan yang asli? Terus mukanya si Kabid Humas Polda Metro Jaya atau Pak Ari ini, Pak Ade Ari itu kayak asem kayak dia tuh kayak jengkel gitu ya, kayak dia tuh diragukan pernyataannya gitu, padahal sudah nggak ada yang salah gitu. Iya, memang sekali lagi tadi kita sudah jelaskan itu fotokopi. Kayak jengkel gitu. Ya seolah-olah kita tuh kayak salah dengar gitu, atau jangan-jangan Kabid Humas Polda Metro ini salah ucap gitu kan, tapi ternyata enggak, kita enggak salah dengar, Pak Ade Ari juga enggak salah ucap. Memang yang ada di pihak kepolisian hanya fotokopian. Fotokopi. Iya, kalian enggak salah dengar, fotokopi. Dan bagi kita ini menjadi satu cerita yang cukup mengejutkan gitu, karena kita kan tahunya, kita kan diberitahu oleh kuasa hukumnya, oleh Pak Jokowinya sendiri bahwa yang diserahkan kepada pihak kepolisian itu adalah ijazah yang asli. Makanya kemudian ketika penyerahan dokumen ijazah asli ini yang ternyata di dalamnya hanya fotokopi gitu ya, itu kan dibuat heboh sekali. Penyerahannya tuh kayak ada wartawan ya di belakangnya, terus kemudian dokumen ini diantar langsung sama adik ipar gitu ya. Ini nggak boleh orang lain, harus adik ipar yang sangat dipercaya sama Pak Jokowi, nggak bisa hanya lewat kuasa hukumnya gitu. Dan ketika adik ipar Pak Jokowi ini datang ke Polda Metro, itu didampingi sama ajudan Jokowi. Wah, kayaknya pengawalan ketat sekali itu, karena ini menyangkut soal dokumen penting, ijazah. Pengawalannya sangat ketat, dan kemudian kuasa hukumnya itu dengan pede sekali menjelaskan bahwa kenapa harus adik ipar yang mengantarkan, bukan kami, bukan kurir katanya, karena ini menyangkut soal dokumen yang sangat-sangat sensitif, sehingga ini harus diantarkan oleh pihak keluarga atau orang yang ditunjuk dan dipercaya oleh Pak Jokowi. Jadi ya kita nggak berani gitu ya. Jadi ini harus adik ipar yang datang jauh-jauh dari Solo ke Jakarta membawa dokumen ijazah asli yang ternyata di dalam hanya fotokopi. Ya, jadi ngapain ini? Ngapain kemarin sampai ada pengawalan ketat ya, ada ajudan, terus ada adik ipar didampingi sama kuasa hukum, kayak penting sekali dokumen ini sehingga harus dijaga betul, jangan sampai hilang, jangan sampai teledor, jangan sampai ketinggalan. Dijaga sama ajudan, wah kayak prajurit yang jagain gitu ya. Ternyata di dalam fotokopi ya. Kalian tahu nggak sih sebenarnya ini para pengacara atau kuasa hukum Pak Jokowi atau adik ipar atau ajudan yang ikut mengawal dokumen kemarin itu, tahu nggak kalian konsep fotokopi itu kayak gimana? Gimana tahu kalian nggak tahu gitu kan? Konsep fotokopi itu ada satu barang atau satu dokumen yang kita punya, entah itu asli atau fotokopian, itu difotokopi. Jadi bisa saja fotokopian yang ada di tangan polisi hari ini itu fotokopian dari dokumen fotokopi. Bisa jadi bukan aslinya yang difotokopi. Ya, karena bisa gitu. Kalau kita punya fotokopian, difotokopi lagi bisa. Dan konsep fotokopi itu bisa berkali-kali, ratusan, ribuan, jutaan. Yang penting kalian ada duitnya, bisa. Nah, kalau ini fotokopian,
Lalu sensitifnya di mana? Di mana sensitifnya sampai kemudian adik ipar harus nganter, dikawal sama ajudan, dikawal sama kuasa hukum? Apa sensitifnya ini? Fotokopian. Tahu gini kan kurir aja yang kirim pakai paket lah. Kok cuma fotokopi gitu? Kan kita ngiranya ini dokumen asli, makanya ada ipar yang datang dikawal ajudan, wajar gitu. Lah kok ternyata fotokopi. Jadi konsep fotokopian itu, ini kalau hilang tinggal difotokopi lagi. Jadi nggak perlu seharusnya itu kemudian dikawal sama adik ipar, sama kuasa hukum, nggak perlu lah. Nah, dari sini saya kemudian jadi bertanya-tanya, ini sebenarnya siapa yang bohong ini? Sekarang Kabid Humas Polda Metro Jaya sudah mengkonfirmasi bahwa salah satu buktinya adalah fotokopi ijazah. Jelas adalah fotokopi. Nah, terus sekarang pertanyaannya, yang sebelumnya bilang ini bahwa ijazah asli, dokumen asli, ijazah asli dan sebagainya itu, apakah mereka itu sengaja berbohong kepada kita semua untuk mengelabuhi? Nah, kalau mereka berbohong seperti kuasa hukum, seperti adik ipar Pak Jokowi yang mengantarkan fotokopi yang diklaim sebagai ijazah palsu itu, tujuannya apa gitu kan? Tujuannya apa mereka berbohong gitu? Dan kalau mereka ini tidak berbohong gitu ya, cuma hanya mengklaim saja, wah kata Pak Jokowi ijazah asli, ya udah kita bilang ijazah asli. Itu menunjukkan bahwa mereka ternyata memang sejauh ini belum pernah lihat dokumen apa-apa gitu. Jadi sama Pak Jokowi dikasih, disuruh kirim, udah kirim, nggak berani buka. Jadi dari sini saya nggak tahu ini sebenarnya siapa yang nggak tahu di sini gitu, karena ada 3 pihak nih selain pihak kepolisian. Pihak kepolisian sudah. Selamat malam pemirsa, kembali lagi dalam program berita utama kami. Sebuah fakta menunjukkan mengundang dunia hukum dan publik hari ini. Tim penasihat hukum sekaligus kerabat dekat tokoh publik yang kita kenal sebagai Jokowi ternyata menjadi korban penipuan yang sangat fatal. Selama ini mereka mengandalkan dokumen krusial yang dianggap sah dan asli. Namun pemeriksaan terakhir mengungkap satu kebenaran pahit. Dokumen tersebut sama sekali bukan asli, melainkan hanya fotokopi biasa yang berhasil menipu para ahli sekalipun. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Mengapa verifikasi dasar terlewatkan? Siapa yang diuntungkan dan apa dampaknya bagi seluruh proses hukum yang sedang berjalan? Kejadian ini terungkap secara tak terduga dalam pemeriksaan ulang yang dilakukan beberapa hari lalu. Pihak yang bersangkutan, yakni penasihat hukum resmi dan kerabat dekat, yaitu ipar dari Jokowi, menggunakan berkas tersebut sebagai landasan utama dalam argumen hukum mereka. Secara tampilan fisik, fotokopi itu dibuat sangat rapi, mirip dokumen resmi, seolah-olah telah dilegalisir. Namun saat ini dicocokkan dengan arsip asli di instansi berwenang, tidak ada catatan yang tidak ada tanda tangan asli dan tidak memiliki kekuatan hukum sama sekali. Ini bukan sekedar sekalian kecil, ini adalah celah fatal yang mempertaruhkan sekarang kepercayaan dalam proses hukum yang sedang berlangsung. Pertama, berkas ini diterima beberapa waktu lalu. Sebagai materi pendukung utama, pihak penerima yakin sepenuhnya bahwa ini adalah dokumen yang sah diserahkan oleh pihak lawan dan atau sumber tertentu. Kedua, selama berbulan-bulan dokumen ini menjadi dasar analisis disusun argumen, bahkan dikutip dalam pertemuan resmi, tidak ada keraguan sekalipun mengenai keasliannya. Untuk memahami bobot kasus ini, kita perlu kembali pada prinsip dasar hukum di Indonesia. Menurut aturan pembuktian, fotokopi dokumen hanya sah jika telah dicocokkan dalam dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh penjabat berwenang. Tanpa proses pencocokan itu, salinan tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sah di pengadilan. Mengapa kesalahan ini bisa menimpa tim yang seharusnya paling teliti? Ada beberapa faktor yang
teridentifikasi. Tampilannya sangat keyakinan sehingga kecurigaan tidak muncul. Kepercayaan berlebih terhadap sumber penyerahan dokumen. Produser pemeriksaan keaslian dianggap sudah selesai saat penerimaan awal. Keterbatasan waktu yang beban kerja menyebabkan verifikasi ulang terabaikan. Dampak yang timbul sangat serius dan berantai. Posisi hukum pihak Jokowi menjadi lemah dan perlu disusun ulang dari awal. Kepercayaan publik terhadap proses penanganan kasus ini terguncang. Waktu, tenaga, dan biaya yang telah dikeluarkan harus diulang kembali. Memicu pernyataan besar, apakah ini kelalaian murni atau bagian dari rencana penipuan yang lebih luas. Pihak berwenang kini mulai menelusuri siapa yang menyerahkan dokumen tersebut dan dari mana asalnya. Hingga berita ini disiarkan, pernyataan resmi dari pihak Jokowi maupun tim hukum menyebutkan bahwa mereka baru mengetahui fakta ini dan sedang memeriksa secara mendalam keseluruhan rangkaian kejadian. Akan dilakukan audit menyeluruh terhadap semua berkas yang telah diterima sebelumnya. Jika ditemukan indikasi tindak pidana penipuan, kasus akan segera dilaporkan ke pihak kepolisian. Sementara itu, pihak keluarga dan impar yang terlibat mengaku sangat kecewa dan menyesal dan tidak melakukan verifikasi lebih ketat dan sejak awal. Pemirsa, kasus ini menjadi pelajaran besar bagi kita semua, yang tidak hanya bagi kalangan hukum tetapi juga setiap orang dalam kehidupan sehari-hari. Jangan pernah menganggap dokumen apapun asli dan sah yang berdasarkan penampilan fisik. Selalu cocokkan dengan aslinya. Periksa keabsahan stempel dan tanda tangan serta verifikasi langsung ke instansi yang penerbitkan. Berita ini kami pantau terus perkembangannya, siapa pelakunya, bagaimana proses hukum berlanjut, dan apa hasil menyelidikan selanjutnya. Demikian laporkan berita utama kami malam ini. Terima kasih telah menyimak selama. Saya mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa dalam laporan berikutnya.